Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu, tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang setelah kamu bebas, aku bisa kembali padamu, kata jiwa darah, dan jiwa esprit mengangguk sebagai jawaban sebelum membuat segel tangan, di mana cahaya merah terang meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa darah itu terbang ke arahnya sebagai bola cahaya merah sebelum menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Jiwa esprit segera berlipat ganda saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, dan cahaya merah yang memancar dari tubuhnya menjadi cerah saat benang merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulitnya sebelum hancur menjadi kabut merah. Hanya setelah 15 menit berlalu, rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan dia berdiri tegak kembali. Pada saat ini, penampilannya tidak berubah sedikit pun, tetapi wataknya telah mengalami transformasi halus. Saya melihat bahwa Anda adalah sosok yang sangat terkenal dalam ras manusia kita dan telah berinteraksi secara ekstensif dengan klon jiwa darah saya ini. Ini semua berkat Anda sehingga dia bisa sampai ke sini, kata Fiery Eyes Soul dengan senyuman. Apakah kamu sudah menyerap semua ingatan klonmu? Han Li bertanya. Tidak sesederhana itu, aku telah menyegel sebagian besar ingatan dan hanya menyerap bagian yang paling penting, jawab Fiery Eyes Soul dengan senyum masam. Itu keputusan yang bijak. Sekarang setelah kamu memulihkan tiruanmu dan tidak ada hal lain di Istana Kuali Surgawi yang menarik bagi kita, ayo tinggalkan tempat ini. Aku yakin tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa istana akan tutup lebih awal, dan selama kerusuhan, kita akan bisa lolos dengan aman, kata Han Li sambil mengayunkan tangannya ke udara, dan Jin Tong muncul dari udara tipis sebelum menghilang ke balik lengan bajunya. Hampir pada saat yang sama, Tao Xie juga membuat segel tangan sebelum menghilang ke dalam tubuh Han Li sebagai busur petir perak di tengah petir yang samar. Baiklah, aku akan segera mulai, Fiery Eyes Soul setuju. Karena itu, dia membuka mulutnya untuk melepaskan lencana giok merah, yang dia tunjuk dengan jarinya, dan semburan fluktuasi pembatasan mulai memancar dari lencana itu. Di udara di atas Myriad Moon Mountain Range, sebuah formasi raksasa telah dibentuk di sekitar gerbang raksasa yang merupakan pintu masuk ke Heavenly Cauldron Palace, dan ada murid-murid sekte tulang darah yang berada di sekitar formasi, sementara dua Grand Ascension Stage makhluk dari sekte tulang darah duduk di tengahnya. Tiba-tiba, ledakan gemuruh terdengar dari gerbang raksasa bersamaan dengan gelombang fluktuasi energi. Dua makhluk panggung kenaikan agung segera membuka mata mereka, dan salah satu dari mereka, seorang lelaki tua kurus, berseru, "Apa yang terjadi? Apakah Istana Kuali Surgawi dibuka lebih awal dari biasanya?" Menurut catatan masa lalu, itu seharusnya belum ditutup. Dia ditemani oleh seorang wanita pendek dan mengerikan, yang berspekulasi, mungkin seseorang memperoleh warisan sejati Taoist Tianding untuk memicu perubahan ini. Bagaimanapun, mari kita aktifkan formasi terlebih dahulu jika ada yang kabur selama kekacauan, pria tua kurus itu memutuskan. Itu memang tindakan pencegahan yang perlu diambil, wanita itu setuju. Dengan demikian, mereka berdua mengeluarkan perintah, dan murid sekte tulang darah di sekitar mereka segera mengaktifkan harta formasi mereka. Sinar cahaya yang menyilaukan muncul dari formasi saat diaktifkan, dengan cepat terjalin untuk membentuk jaring raksasa yang menutupi seluruh langit. Segera setelah jaring terbentuk, aura yang sangat mengancam melonjak melalui area tersebut, seolah-olah ada pasukan tangguh yang sedang menyergap. Dua makhluk tahap Grand Ascension dari sekte tulang darah menilai gerbang raksasa dengan mata intens tanpa berkedip, dan tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Gerbang besar melengkung dan kabur sebelum tiba-tiba meledak, dan asal dunia Ki tersebar ke segala arah sementara celah spasial putih perlahan-lahan disegel. Fluktuasi spasial kemudian meletus di mana gerbang itu menghilang,
dan dua formasi cahaya muncul, dari dalamnya muncul dua kelompok orang. Satu kelompok terdiri dari sekitar 40 orang, dipimpin oleh seorang pria berjubah brokat dengan ekspresi gelap. Mereka baru saja menembus batasan di salah satu area pusat dan hendak menjarah harta di sana ketika mereka secara paksa dikeluarkan dari istana kuali surgawi. Ini tentu saja sangat membuat frustrasi dan menjelaskan ekspresi tidak senang di wajah pria berjubah brokat itu. Adapun kelompok lain, itu terdiri dari 5 klon Suehe. Sedikit keterkejutan melintas di mata lelaki tua itu saat melihat kedua kelompok itu. Ekspresi pria berjubah brokat sedikit berubah saat melihat dua makhluk panggung kenaikan agung dan jaring raksasa di atas, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Rekan Daois Tianjiu, rekan Daois Dimeng, saya tidak berharap untuk sampai jumpa di sini. Apa artinya ini? Ah, jadi Anda berada di istana kuali surgawi, Master Sekte Feng, tidak heran itu ditutup lebih awal. Anda pasti telah menuai beberapa penghargaan yang signifikan di istana itu, bukan, Saudara Feng?" Wanita pendek itu terkekeh. Ekspresi pria berjubah brokat itu sedikit menggelap setelah mendengar ini. "Apakah kamu mendapat kesan bahwa akulah yang menyebabkan istana tutup lebih awal? Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang mampu melakukan ini," jawab wanita itu. Pria berjubah brokat sangat marah mendengar ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak, "Kamu pikir mau kemana? Apakah kamu tidak berencana untuk mengatakan apa-apa?" Ke arah itu, 5 klon Suehe perlahan mundur menuju tepi formasi. "Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apakah Anda akan menahan kami di sini bersama dengan Master Sekte Feng?" Salah satu klon menjawab dengan gaya kayu. Alih-alih menjawab pertanyaan, cahaya pelangi melintas di mata lelaki tua itu, dan dia menghela nafas. "Aku tidak berpikir bahwa 5 kloning Suehe yang sangat terkenal akan direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan, betapa menyedihkan." Ekspresi klon berubah drastis setelah mendengar ini. "Apa maksudmu dengan itu, Tianjiu?" "Apa maksudku? Kamu pikir tubuh boneka darahmu bisa lolos dari deteksi mata ilusi berkilauku? Mengapa kamu tidak mengungkapkan wujud aslimu?" Pria tua itu mendengus dengan dingin. "Apa? Boneka darah?" Wanita pendek dan pria berjubah brokat menoleh ke arah 5 klon Suehe dengan ketakutan dan kewaspadaan di mata mereka setelah mendengar ini. Klon kembali ke ekspresi kayunya, dan terkekeh, "Hehe, reputasi gemilang dari Glaze Illusion Ice benar-benar terjamin. Aku sudah mengembangkan seni Dewa Darah sampai tingkat tertentu, namun aku masih tidak bisa membodohi Anda." Segera setelah itu, seberkas cahaya merah melesat keluar dari belakang kepala masing-masing klon, lalu menyatu untuk membentuk sosok humanoid merah buram dengan mata hijau berkilauan yang mengeluarkan aura kejam yang tak terlukiskan. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, dan menyatakan, "Ini adalah aturan yang mapan di seluruh benua langit darah bahwa semua orang yang mengolah seni Dewa Darah harus dibunuh." Segera setelah suaranya menghilang, dia membuat segel tangan sebelum menunjuk satu jari ke atas, dan gemuruh guntur terdengar ketika 6 baut pencahayaan merah muncul di udara sebelum menabrak 5 klon Suehe dan sosok merah. Pada saat yang sama, suara mendengung yang keras terdengar dari seluruh formasi, dan pilar cahaya tebal meletus ke langit di sekelilingnya, menciptakan sangkar cahaya yang sangat besar, sementara jaring raksasa di atas juga mulai turun perlahan. Semburan terkekeh terdengar dari tubuh sosok merah itu, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke atas, melepaskan 6 garis cahaya merah yang menghancurkan 6 sambaran petir dalam sekejap. Segera setelah itu, semburan kabut merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, menyapu 5 Suehe klone sebelum melaju menuju tepi sangkar cahaya sebagai lautan kabut merah. Ekspresi pria tua itu menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan dia dengan cepat beralih ke segel tangan yang berbeda,
di mana proyeksi pedang putih yang panjangnya beberapa ribu kaki keluar dari tubuhnya. Dia kemudian menyatu menjadi satu dengan proyeksi pedang sebelum meluncur langsung ke lautan kabut merah, sementara wanita pendek itu menoleh ke pria berjubah brokat, dan bertanya, Master Sekte Feng, pria itu telah mengembangkan seni Dewa Darah, apa yang harus dilakukan? Kamu rencanakan, tidak perlu memaksaku, Dimeng. Semua orang yang mengembangkan seni Dewa Darah adalah musuh bebuyutan Sekte Dao Darah kita dan harus dibunuh, jadi tentu saja aku tidak hanya akan berdiri dan menonton, pria berjubah brokat mendengus dingin sebagai jawaban. Dia kemudian menginstruksikan murid-muridnya untuk melepaskan harta di tangan mereka, yang berubah menjadi rune raksasa dengan warna berbeda yang mulai terbang tak menentu di udara. Pria berjubah brokat itu melantunkan mantra, dan rune dengan cepat menyatu di sepanjang lintasan yang ditetapkan sebelum terjalin dengan cepat, dan hanya dalam beberapa saat, formasi emas yang tampaknya dipenuhi dengan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk di atasnya. Wanita pendek itu cukup senang melihat ini, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk memanggil beberapa gelang binatang roh. Sekitar selusin merpati merah besar terbang keluar dari gelang binatang roh, lalu juga menerkam ke arah lautan kabut merah di kejauhan atas perintah wanita itu. Adapun pilar cahaya raksasa yang tampaknya sangat jauh, mereka mulai perlahan-lahan berkumpul menuju pusat di bawah upaya gabungan dari semua murid Sekte Tulang Darah, dan pertempuran sengit pun terjadi. Kami akhirnya keluar, tapi kami tampaknya masih berada di Myriad Moon Mountain Range, kata Han Li saat dia keluar dari formasi cahaya dan memeriksa sekelilingnya. Sambil mempersiapkan formasi teleportasi, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menteleportasi kita sejauh mungkin, meskipun kita masih di Myriad Moon Mountain Range, kita seharusnya berada di pinggiran, kata Fiery Eyes Soul sambil juga memeriksa sekelilingnya dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Siapapun yang telah terperangkap di tempat tertentu selama bertahun-tahun akan sangat gembira saat dibebaskan. Bahkan jika seseorang mendeteksi keberadaan kita di sini, akan sangat terlambat bagi mereka untuk menangkap kita. Aku akan segera memanggil Zhu Guo'er dan Patriark Huasi ke tempat ini. Apakah kamu punya rencana, rekan Daoist Ice Soul? Apakah kamu akan kembali ke ras manusia kita? Han Li bertanya. Saya baru saja mencapai tahap Grand Ascension, jadi saya perlu waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi saya, dan saya harus menyempurnakan harta yang baru saja saya peroleh. Karena itu, saya berencana untuk berkultivasi selama beberapa tahun di tempat terpencil tempat sebelum kembali ke ras manusia kita, jawab pria Soul, jelas sudah memikirkan hal ini. Itu bukan ide yang buruk. Namun, berita tentang fakta bahwa kamu telah memperoleh warisan Taoist Tianding pasti akan menyebar dengan sangat cepat, jadi kamu harus berhati-hati, Han Li memperingatkan. Yakinlah, Saudara Han, aku mungkin tidak kompeten dibandingkan denganmu, tapi aku masih makhluk tahap kenaikan besar, jadi aku yakin aku akan bisa menjaga diriku aman bahkan melawan musuh yang kuat selama aku tidak melakukannya, tidak jatuh ke daerah berbahaya manapun, jawab jiwa Esprit sambil tersenyum. Aku senang kamu percaya diri dengan kemampuanmu sendiri. Aku akan tinggal di benua langit darah lebih lama, dan aku bahkan mungkin melakukan perjalanan ke benua guntur, jadi itu bisa sangat lama, waktu sampai kita bertemu lagi, sementara itu jaga dirimu, kata Han Li sambil tersenyum sambil memberi hormat perpisahan. Jiwa Esprit buru-buru membalas hormat, dan setelah juga berharap Han Li baik-baik saja, dia akhirnya pergi sebelum pergi sebagai seberkas cahaya. Begitu dia menghilang ke kejauhan, Han Li membuat gerakan meraih untuk memanggil jimat perak, yang dia lambaikan dengan lembut di udara, yang segera hancur menjadi kepulan asap. Setelah itu, Han Li turun ke gunung tertentu dan mulai bermeditasi di bawah pohon besar, menunggu kedatangan Zhu Guo'er dan Patriark Huasi. Sekitar setengah hari kemudian,
sebuah kereta terbang berbentuk segitiga muncul di langit yang jauh di tengah kilatan cahaya spiritual, dan penumpangnya tidak lain adalah Zhu Guo'er dan Patriark Huasi. Han Li membuka kembali matanya sebelum berdiri. Tak lama kemudian, berita muncul dari Sekte Tulang Darah, yang menyatakan bahwa klon darah yang dibentuk oleh 5 klon Suehe semuanya telah dihancurkan, dan kultivator misterius seni Dewa Darah juga telah terbunuh. Namun, Tian Jiu dan Di Meng menderita luka parah dalam pertempuran, dan hanya kurang dari separuh murid yang menemani mereka yang berhasil bertahan. Adapun Master Sekte Feng, dia telah tewas selama pertempuran. Pada saat yang sama, desas-desus mulai menyebar, merinci fakta bahwa panggung kenaikan agung wanita dari benua asing telah memperoleh warisan Taoist Tianding, dan ini tentu saja menarik banyak minat. Anehnya, tidak ada rumor sama sekali tentang Han Li. 1,5 tahun kemudian, 2 makhluk tahap kenaikan besar dari benua langit darah melayang di udara di atas lembah yang sangat terpencil di pegunungan Qiyun, menilai seorang pemuda kurus dengan tatapan heran di mata mereka. Pria muda itu mengenakan satu set jubah hitam, dan dia memiliki sepasang mata tipis dan panjang yang membuat orang yang melihatnya merasa hampa. Pria muda itu saat ini sedang memegangi kepala yang terpenggal dengan rambutnya, dan di bawah kakinya ada aliran darah yang mengalir. Kepala itu memiliki serangkaian fitur wajah yang halus dan tampan, dan bahkan dalam kematian, masih ada pandangan ragu yang terukir di atasnya. Sungai darah memiliki lebar sekitar 300 hingga 400 kaki dan sangat kental, tetapi tidak mengeluarkan bau darah. Sebaliknya, itu mengeluarkan aroma yang mirip dengan kayu cendana, dan mereka yang menghirup aromanya akan segera merasa lebih waspada. Tubuh yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dibaringkan di kaki pemuda berjubah hitam itu, dan kakinya terjun ke sungai di tengah tulang keringnya. Namun, dia stabil seolah-olah dia berdiri di atas tanah yang kokoh, dan dia menilai 2 makhluk tahap kenaikan agung di hadapannya dengan sedikit ejekan. Di antara 2 makhluk tahap Grand Ascension, seorang pria lapis baja ungu yang mengesankan tampaknya akhirnya menekan rasa takut di dalam hatinya, dan meraung, "Apa yang kamu lakukan pada kami? Bagaimana kamu melemahkan kekuatan kami secara signifikan? Tidak mungkin Tao Xian Yu akan terbunuh dengan begitu mudah jika dia memiliki kekuatan penuh. Apakah Anda menyadari bahwa Tao Xian Yu adalah sesepuh dari persekutuan dagang Helian, salah satu kekuatan utama dari seluruh alam roh? Anda membunuh anggota inti dari persekutuan dagang Helian, bahkan dengan kekuatanmu, takdirmu sudah ditentukan. Apa serikat dagang ini seharusnya? Jika mereka ingin mati, maka mereka bisa datang dan menemukanku, dan aku akan menjadikan mereka bagian dari sungai ini, sama seperti kalian berdua nantinya. Adapun bagaimana kekuatanmu dulu dibatasi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Penyempurnaan dari Myriad Spirit Blood Seal baru saja selesai, dan itu masih tidak dapat menahan auranya sendiri sesuka hati. Tanpa disadari Anda telah terintimidasi oleh auranya, pemuda berjubah hitam menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Omong kosong, harta macam apa yang dapat membatasi kekuatan kita hanya dengan auranya saja? Bahkan harta karun surgawi yang mendalam pun tidak dapat mencapai hal seperti ini. Balas pria berarmor ungu itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Harta karun surgawi yang mendalam mungkin kuat, tetapi kekuatan mereka bergantung pada alam tempat mereka dilahirkan. Berapa banyak kekuatan yang mungkin dimiliki oleh harta karun surgawi yang mendalam dari alam kecil seperti ini? Semut seperti kamu bisa bahkan tidak mulai membayangkan betapa menakutkannya harta karun surgawi yang mendalam yang lahir di alam yang lebih tinggi. Pemuda berjubah hitam itu menjawab dengan nada meremehkan. Pria berbaju zirah ungu itu sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi sebuah pikiran kemudian terlintas di benaknya, dan dia berteriak, "Sungguh kurang ajar. Aku belum pernah mendengar bahwa alam roh kita adalah apa yang disebut alam kecil. Sepertinya kamu dari alam lain,
Tetapi meskipun demikian, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menentang kekuatan seluruh alam sendiri dan membantai makhluk hidup sesuka Anda untuk pengorbanan darah? Alih-alih marah mendengar ini, pemuda berjubah hitam dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata pria berbaju ungu itu sebelum menjawab dengan serius, tentu saja tidak mungkin bagiku untuk membantai semua makhluk hidup di seluruh dunia ini, tapi jika semua makhluk tahap Grand Ascension lainnya di alam ini hanya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kalian bertiga, maka tidak akan terlalu sulit untuk membunuh kalian semua dalam waktu tertentu. Ekspresi pria berarmor ungu itu sedikit menggelap setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, rekannya, seorang lelaki tua dengan pola ular di sekujur tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi ular hijau bersayap 4 raksasa sebelum mengepakkan sayapnya dengan kuat dan terbang menjauh sebagai benang hijau. Dalam sekejap mata, dia sudah lebih dari 10.000 kaki jauhnya, dan sepertinya dia hampir melarikan diri. Bodoh sekali. Apa menurutmu hanya Grand Ascension Stage yang bisa kabur dari Myriad Spirit Blood Seal? Pemuda berjubah hitam mengarahkan pandangannya ke arah ular yang melarikan diri, lalu mengucapkan kata, segel, dan proyeksi segel pegunungan tiba-tiba muncul di atas ular terbang di tengah kilatan cahaya merah sebelum turun dengan cara yang tampaknya sangat lambat. Pada saat proyeksi segel raksasa itu muncul, ular terbang itu entah bagaimana benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya bisa melihat tanpa daya saat proyeksi besar itu turun ke tubuhnya. Segera setelah ular terbang bersentuhan dengan proyeksi segel, ia melepaskan tangisan yang mengental, dan tubuhnya langsung hancur menjadi bintik cahaya spiritual di samping Nas Chen Sol dari pria tua di dalamnya. Bintik-bintik cahaya spiritual ini kemudian diserap ke dalam proyeksi segel, dan sebagai hasilnya, proyeksi yang agak buram menjadi sedikit lebih jelas. Namun, di saat berikutnya, proyeksi segel menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Meskipun pria lapis baja ungu telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki ketabahan mental yang besar, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa saat melihat ini. Pemuda berjubah hitam itu sangat kuat, dan kekuatannya sendiri sangat dibatasi, jadi tidak ada peluang untuk menang baginya. Meski begitu, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sementara tatapan pemuda berjubah hitam itu masih diarahkan ke kejauhan, pria berbaju zirah ungu itu melepaskan raungan yang menggelegar, dan proyeksi raksasa dengan kepala naga dan tubuh kuda muncul di belakangnya di tengah kilatan biru. Segera setelah proyeksi muncul, ia membuka mulutnya untuk melepaskan bola petir biru yang tak terhitung jumlahnya di tengah serangkaian guntur yang bergemuruh. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara, melepaskan sekitar selusin harta dengan deskripsi berbeda yang meledak bersamaan segera setelah dilepaskan. Selusin atau lebih bola cahaya besar yang menyerupai matahari gemilang muncul sebelum menabrak langsung ke arah pemuda berjubah hitam dengan kekuatan yang tak terbendung, sementara tubuh fisik pria berjubah ungu itu meledak menjadi awan kabut darah untuk mengungkapkan Nas Chen Sol-nya. Nas Chen Sol menarik napas dalam-dalam untuk segera menyerap semua kabut darah ke dalam tubuhnya sendiri, lalu tiba-tiba menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya merah. Di hadapan serangan menakutkan yang diarahkan ke arahnya, senyum dingin muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu, dan dia tidak berusaha menghindar saat dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya ke depan.